Yang saya hormati Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili Ibu Ketua Ibu Puan Maharani. Terima kasih, salam hormat kepada Ibu Mega. Yang saya hormati Ketua Umum PSI. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Jadi tidak satu kali, dua kali hal ini terjadi kepada anak-anak dan menantu dari Pak Jokowi. Bahkan kalau kita flashback ke belakang ya, pada saat pelantikan misalkan, pelantikan Pak Prabowo dan juga Gibran, itu bahkan ketika nama disebut oleh Ketua MPR, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, itu bahkan ada teriakan padahal yang lainnya itu sangat meriah sekali, tepuk tangan, aplaus sangat meriah. Dan bahkan juga tidak hanya Kak Gibran saja, ketika mata kamera menyorot ke Kaisang dan bahkan juga Bobi Nasution, itu bahkan juga teriakan bahkan menggema di gedung DPR MPR. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan setidaknya masyarakat itu terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Bayangkan loh, anaknya menjadi wakil presiden dan di sebelahnya ada bapaknya yang menjadi presiden, dan disusul oleh Kaisang menjadi ketua umum PSI dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Bayangkan, negara apa ini? Saya kadang-kadang juga sangat terheran-heran ya, kok tidak ada malu gitu loh, tidak ada etika dan lain sebagainya. Seharusnya pemimpin negara, apalagi Pak Jokowi ya, pada saat lalu itu disanjung-sanjung habis. Ya seperti saya juga pendukung Pak Jokowi. Tetapi ketika membangun dinasti, terlebih terkait putusan Mahkamah Konstitusi, yang bahkan Pak Jokowi juga terlihat mendukung lah putusan Mahkamah Konstitusi, yang setidaknya syarat usia capres dan cawapres itu di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Itu seolah-olah Pak Jokowi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pada saat lalu adalah adik ipar dari Pak Jokowi dan paman dari Gibran. Bayangkan, ini menurut saya sudah nepotisme yang sangat terang-terangan. Kan pada saat lalu kita juga sudah diingatkan, tetapi pendukung-pendukung Pak Jokowi itu ya seperti itulah, sudah diingatkan. Karena apa? Karena adik ipar Pak Jokowi itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Dan pastinya itu juga akan tidak menyehatkan lah setidaknya di dalam penegakan demokrasi dan konstitusi. Bayangkan ya, Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ada adik ipar menjadi hakim konstitusi. Dan pastinya ini juga sangat tidak mengenakan sekali. Dan akhirnya benar-benar terjadi sebelum pendaftaran Pilpres pada saat lalu. Tiba-tiba secara mengejutkan, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman setidaknya memutuskan jalan Gibran, memberikan karpet merah. Itu juga sangat wow sekali. Harapan dari pendukung-pendukungnya pada saat lalu, Gibran itu menolak ditawari menjadi cawapres. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, menurut saya itu sudah dipastikan ya, Pak Jokowi itu sedang membangun politik dinasti. Nah, menurut saya politik dinasti itu seperti itu, bukan keluarga dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, sangat mengejutkan sekali apa yang ditanamkan oleh Pak Jokowi kepada Kaisang dan juga Gibran. Bahkan ketika Kaisang diangkat menjadi ketua umum, itu bahkan tidak ada kebanggaan sedikit pun. Karena apa? Ya, karena masyarakat sudah tahu lah, Kaisang itu bakalan menjadi ketua umum PSI. Sudah disetting sedemikian. Dan menurut saya itu juga hal yang tidak membanggakan. Seperti halnya di sini, di Harlah PKB. Ketika nama Kaisang disebut, itu bahkan bukannya aplaus, bahkan ada sebagian yang meneriakan Iya, pantas saja lah karena itu juga Kaisang menjadi ketua umum PSI itu sangat singkat sekali, tidak melalui meritokrasi yang berjalan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat wajar sekali kalau ada masyarakat yang meneriakan kepada Kaisang, sangat wajar sekali. Ini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah, beda kelas antara PDIP dan PSI terlihat di video ini. Ibu Megawati walaupun gak hadir diwakili sama Mbak Puan Maharani, dihormati dan namanya disebut dua-duanya. Tapi saat ketua umum PSI, namanya gak disebut, malah disoraki sama yang hadir. Antara langit dan bumi, berlian dan kerikil. Wow.
Ya, menurut saya sangat berbeda sekali lah PDIP dengan PSI, sangat berbeda sekali. Kalau Ibu Megawati menjadi ketua umum PSI itu melalui banyak kejadian. Kejadiannya juga sangat wow sekali. Kalau kita lihat dari kronologi Ibu Megawati menjadi ketua umum PDIP, tidak instan dan bahkan juga dijegal oleh kekuatan Orde Baru pada saat lalu. Tetapi Kaisang sangat mulus sekali menjadi ketua umum. Jadi jangan dibanding-bandingkan lah dengan ketua umum PSI ya. Jadi sangat beda sekali lah, sangat beda sekali. Kalau PDIP itu melalui kejadian-kejadian yang kemungkinan tidak dialami oleh partai-partai yang lainnya, hanya PDIP. Akhirnya kader-kader PDIP juga bulat mendukung Ibu Megawati karena Ibu Megawati sudah melalui garam asam kejadian yang pahit dan lain sebagainya. Sangat berbeda saat ini ketika pejabat-pejabat saat ini tidak melalui meritokrasi yang berjalan, melainkan instan, sangat super instan sekali. Dan itu juga menurut saya akan mempengaruhi setiap kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Nah, seperti ini video dari Muhaimin Iskandar ya. Memang ada perbedaan ketika Muhaimin Iskandar menyebut PDIP diwakili Mbak Puan Maharani dan juga Ketua Umum PSI. Sangat berbeda sekali. Padahal ketika Muhaimin Iskandar menyebut ketua umum yang lainnya itu bahkan bertepuk tangan, tetapi sangat berbeda sekali dengan PSI dan Ketua Umum Golkar. Kurang lebih seperti itu, seperti ini. Ini wajib saya sebut satu persatu, tapi muka-muka kelihatan ini. Pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Tidak ada teriakan hu. Wow. Pak Prabowo, fatwanya Kiai Ma'ruf tadi jelas. Ideologinya Gerindra sama PKB sama, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili Ibu Ketua Ibu Puan Maharani. Terima kasih sangat hormat kepada Ibu Mega. Yang saya hormati Pak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Halo. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat. Demokrat juga bertepuk tangan. Tidak ada teriakan hu. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan. Bertepuk tangan juga. Yang saya hormati Presiden PKS, Pak Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Pak Ketua Umumnya atau sekjennya ini? Mohon maaf, Pak PLT Ketua Umum. Soalnya bajunya sama-sama hijau jadi. Ketua Umum Partai Gelora, Pak Anies Mata. Ketua Umum PSI, Joko Widodo. Ya, seperti itulah. Nah, saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Mosok PDIP dibandingkan PSI, ya banyak yang protes juga ya. Ya, betul, saya sangat tidak masuk akal sekali kalau PDIP dibandingkan dengan PSI. Janganlah, sangat berbeda sekali. Yang pidato kalah sama kakaknya PSI, berlian, wah gajah gak ada ijazah. Ya seperti itulah. Untuk Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Kaisang menjadi ketua umum PSI ya, baru-baru ini menuai pro dan kontra, ya banyak yang mendukung, banyak juga yang mengejek Kaisang, teman-teman. Kenapa? Ini lantaran logo barunya PSI yang katanya sih gajah mengamuk ya, tapi banyak juga bilang itu anakan gajah dan sebagainya. Banyak yang membandingi bahwa PSI ini mampu mengalahkan banteng PD Perjuangan. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa gajahnya sombong dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana Kaisang hadir di acara PKB kemarin dan disapa oleh Cak Imin, ya, kemudian Kaisang itu diteriakin
baliho teman-teman ya. Ini sangat memalukan. Bahkan Partai Gerindra ya, yaitu Ahmad Dasko kemarin juga beberapa waktu lalu itu menyindir Partai PSI yang mengganti logo. Ini menarik ya. Ini sangat-sangat wow sekali bagaimana PSI ya, ketua umumnya Kaisang ini benar-benar seperti tidak ada harga dirinya di mata mereka. Ya, kalau kita melihat perjalanan Kaisang menjadi ketua umum ini kan sangat instan ya. Karir politiknya pun, perjalanan politiknya belum ada. Ya. Menjadi anggota PSI itu baru 3 hari pada saat itu kemudian dipilih menjadi ketua umum. Nah, baru kemarin ada pemilihan di Rapimnas, pemilihan ketua umum yang baru melalui mekanisme voting, teman-teman. Dan ini pun voting dipertanyakan ya, apakah ini hanya settingan dan sebagainya. Terlepas dari itu ya, Pak Jokowi selalu menjadi kontroversi ya. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah wajahnya PSI karena selalu dikaitkan dengan PSI ya. Karena Pak Jokowi ini kan saat ini belum ada partai, namun beliau juga tidak masuk di PSI, padahal terang-terangan mendukung PSI. Bagaimana menurut kalian?